Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Kak. Baik, Jelas, terima kasih. Kak. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Purnama sebagai moderator yang akan memandu kelas edukasi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Untuk materi kita kali ini akan dibawakan oleh Kak Alifani Faiz Faradila, STRKEP MKM. Beliau adalah dosen kebidanan yang tentunya sudah memiliki pengalaman dalam materi yang akan kita bahas ya. Untuk materi kali ini mengenai periode emas 1000 HPK awal masa depan Gemilang. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai untuk materinya kepada Kak Alifani Faiz Faradila SR ke MKM, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Kakak moderator ya, Kak Purnamasari. Halo, Ibu-ibu. Panggilnya apa ya? Maaf, Bunda-bunda ya. Ya, Bunda-bunda semua. Ya, izin saya untuk bisa langsung dimulai mungkin ya, Kak Purnama. Langsung ke materi. Iya Kak, sudah bisa. Ya, saya izin share screen dulu ya, sebentar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya mulai ya. Selamat sore, Bunda-bunda semuanya. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim panitia dari Bidan Membantu ya telah menginvite saya sebagai narasumber ya untuk kelas webinar Langkah Ibu sore hari ini. Ya. Dan sesuai topik yang tadi sudah disampaikan ya untuk sore hari ini, kita nanti akan di sini sifatnya diskusi ya Bunda-Bunda. Jadi nanti kita akan berdiskusi terkait periode emas 1000 HPK awal masa depan yang gemilang. Nah, sedikit saya mungkin ulas sedikit terkait judul ya. Kenapa kok di sini ada 1000 HPK awal masa depan gemilang ya. Jadi memang ini juga sebagai memperingati karena menyongsong mau Hari Anak Nasional ya, Bunda-Bunda yang nanti akan diperingati pada 23 Juli nanti. Dan 1000 HPK ini ada suatu pondasi, Bunda-Bunda ya, pondasi di mana yang merupakan sebuah titik awal untuk mencapai atau menyongsong masa depan generasi penerus kita.
yang nantinya akan menjadi generasi yang gemilang, punya masa depan yang baik, yang punya masa depan yang gemilang. Nah, tadi sudah diperkenalkan ya, dan izin saya perkenalan kembali, nama saya Alifani Faiz Faradila. Ya, saya biasa dipanggil Fani, ya. Tapi beberapa teman saya mungkin yang beberapa ada di sini juga itu biasa memanggil saya Alif, ya. Saya lahir di Kediri 30 April 1994. Ya, mungkin di sini ada yang orang Kediri juga. Ya, Kediri itu di Jawa Timur ya, Bunda-bunda. Dan saat ini saya domisili di Tulungagung, Jawa Timur. Ya, pekerjaan saya sebagai dosen dan riwayat pendidikan saya sekolah D4 atau Diploma 4 Kebidanan di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. Ya, saya sudah menikah dan juga memiliki satu anak ya. Jadi saya di sini juga sama dengan bunda-bunda semuanya ya, sama-sama memiliki putra atau putri ya. Kebetulan kalau saya putra. Nah, kita langsung saja ya. Jadi tadi sesuai dengan topiknya juga ada 1000 HPK. Sebenarnya kenapa kok 1000 HPK ini disebut apa 1000 hari pertama kehidupan gitu ya, awal masa depan yang gemilang ya. Ini karena ada fenomena seperti ini, Bunda. Dan ini terjadi di sekitar kita saat ini di Indonesia. Ya, sesuai dengan data ya tahun 2024 itu angka kejadian stunting itu masih cukup tinggi juga ya. Ada 19,8% balita yang terkena stunting. Artinya apa, Bunda? Jadi artinya 1 dari 5 balita, ya, dan ini pasti ada di sekitar kita, itu mereka statusnya itu stunting, ya. Ya, maaf ya, tadi ada kendala teknis sebentar. Ya, nah ini sebentar. Nah, stunting itu apa? Tadi kita sudah menyebut stunting. Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, ya, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ya, ini menurut Kementerian Kesehatan tahun 2024. Ya, nah ini tadi juga sudah di-mention ya, 1000 HPK itu kepanjangannya 1000 hari pertama kehidupan. Maka dari itu tadi saya sempat sebut di awal kalau 1000 HPK itu adalah suatu fondasi yang penting. Nah, ini untuk lebih detailnya lagi, kenapa kok 1000? Ya, di sini bisa dilihat bahwa 1000 ini dimulai dari sebelum anak tersebut lahir. Ya, artinya masih di dalam kandungan. Sejak masa awal saat terbentuk janin, ya selama kurang lebih 270 hari hingga 2 tahun kehidupan, atau kurang lebih selama 730 hari ya. Yang untuk penyebutan lainnya itu namanya golden period. Ya, jadi 1000 HPK ini bukan dihitung dari si anak tersebut lahir, melainkan dari semenjak bunda-bunda tahu bunda itu hamil. Ya, di sini sudah dimulai awal dari untuk membangun pondasi tersebut. Ya, makanya di sini disebut golden period karena memang seemas itu gitu. Betapa ini artinya itu berharga gitu ya maknanya. Kenapa kok 1000 HPK ini tuh sangat berharga gitu ya? Bahkan bisa disebut ini adalah investasi untuk masa depan seorang anak untuk menjadi generasi yang gemilang. Ya, jadi karena 80% pembentukan otak itu terjadi pada 2 tahun pertama anak, bunda-bunda. Artinya semenjak eh, anak ini sudah apa
ada janin gitu ya di dalam bunda-bunda pas tahu bunda hamil itu, di situ sudah mulai pembentukan otaknya, ya. Yang mana otak ini tuh menjadi otak itu sebuah pusat ya, sebuah pusat untuk mengatur segala proses di tubuh kita, ya, baik yang di luar atau yang terlihat gitu ya, seperti kita bergerak, ya, kita berbicara, ya, maupun yang tidak terlihat, artinya yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini terjadi di sini. Dalam 2 tahun itu ada pembentukan sel-sel baru ya di dalam otak dari seorang manusia, yang mana perkembangan sel-sel itu tuh sangat mendukung dari untuk fungsi kognitif, ya, termasuk fungsi kognitif untuk pembelajaran, untuk memori. Ya, bisa kita lihat grafik yang di bawah. Di sini terlihat yang warna merah ya. Nah, itu sampai usia 2 tahun itu dia memuncak. Ya, dan itu puncaknya. Ketika sudah 2 tahun lebih dan seterusnya itu mulai melandai dan menurun. Artinya sudah tidak sepesat waktu 2 tahun pertama. Ya, makanya di sini adalah periode yang kita highlight ya, sangat penting. Jadi nanti apa yang harus kita lakukan selama 1000 HPK tersebut untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan supaya nanti generasi penerus kita itu bisa menjadi generasi yang hebat. Nah, ini salah satu contoh milestone ya. Jadi anak 2 tahun itu minimalnya tuh harus sudah bisa apa saja. Ya, ini ada beberapa penanda ya, ada 8 penanda. Dan dari penanda-penanda ini ya seperti bisa berdiri sendiri, berjalan, menumpuk kubus, ya, memungut benda kecil, menggelindingkan bola, menyebut kata-kata dan punya artinya, dan ada artinya, kemudian bisa membantu atau menirukan pekerjaan rumah tangga dan bisa belajar makan minum sendiri. Nah, ini semua itu minimal harus sudah bisa dilakukan seorang anak berusia 2 tahun. Ya, dan ini harus dijawab ya semua. Kalau ada yang dijawab tidak, itu maka menjadi perhatian dan harus segera dikonsultasikan atau diperiksakan, ya. Sebelum ini tentunya ini nggak tiba-tiba gitu ya untuk milestone ini nggak hanya 2 tahun aja. Sebelumnya tuh ada yang mulai dari usia 3 bulan ya, 3 sampai 6 bulan, kemudian 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12, kemudian 12 sampai 18, 18 sampai 24 dan seterusnya sampai 5 tahun. Nah, di mana kita bisa melihat itu? Bunda-bunda pasti nggak asing sama buku Pink atau buku KIA ya, yang mana itu diberikan biasanya di awal ketika kita memeriksakan kehamilan pertama kali. Ya, biasanya kalau di puskesmas itu dikasih dan buku tersebut gratis. Ya, di klinik juga biasanya dikasih ya. Mungkin kalau yang ada beberapa rumah sakit gitu atau klinik sendiri yang mungkin punya versi lainnya. Namun sebenarnya buku tersebut itu untuk isinya itu sudah lengkap di dalamnya, termasuk ada milestone, kemudian ada catatan pemeriksaan, dan lain sebagainya ya. Jadi saya sangat menyarankan untuk ibu-ibu semua di sini itu bisa punya buku tersebut. Ya, sebagai kita juga di situ bisa untuk panduan kita, untuk apa yang harus kita lakukan sebagai Mbak, seorang ibu. Mbak, Mbak. Nah, ini untuk juga dari data ya, dari data SSGI tahun 2024, Hmm. mayoritas memang sudah Nah, memiliki buku KIA, tapi masih ada yang tidak nah, memiliki, ya. eh saya harap bunda-bunda yang di sini termasuk yang 84 ini ya, jadi sudah memiliki, dan apabila sudah memiliki, nanti juga bisa dibaca-baca. Ya, untuk yang versi terbaru itu sepertinya versi yang disediakan untuk Gen Z gitu ya. Jadi dia lebih banyak gambar ya sehingga visualnya itu lebih menarik gitu. Ya. Nah, tadi kita sudah menyinggung 1000 HPK. Ya, 1000 HPK ini hmm, dibagi lagi dalam 3 fase, Bunda-bunda ya. Jadi fase yang pertama itu fase saat kehamilan, kemudian fase ASI eksklusi, kemudian
fase MPASI atau makanan pendamping ASI. Bunda-bunda di sini sudah maksudnya pernah mendengar nggak apa itu ASI eksklusif, MPASI? Ya, pasti saya rasa tidak asing ya, bunda-bunda, karena seperti ASI eksklusif, MPASI itu rasanya sering disebutkan ya. Dan ini juga bagian dari program pemerintah juga. Nah, kita bahas lebih lanjut. Oke, nah, kemudian apa saja sih yang yang sebaiknya kita lakukan gitu ya selama untuk memaksimalkan, untuk mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan ini. Ya. Dimulai dari kehamilan. Ya, yang pertama minum tablet tambah darah. Nah, ini yang jadi ibu hamil itu kan pasti mendapat tablet tambah darah sejumlah 90 tablet ya dari kalau yang periksa di puskesmas biasanya dapat. Kemudian ya mungkin di semuanya juga pasti dikasih ya. Mungkin ada yang langsung dikasih 90 atau ada yang per bulan gitu, per 30 atau mungkin ada yang lebih kecil lagi per 15 seperti itu ya. Kenapa kok dikasih tablet tambah darah? Ya, ini juga suatu asupan gitu ya yang harus, karena dalam kondisi hamil itu ya pasti karena kita juga em, berbagi nutrisi ya dengan janin yang dikandung. Jadi makanya ibu hamil itu membutuhkan gizi yang sedikit lebih banyak daripada ibu yang tidak sedang hamil. Ya, sehingga dia butuh tambahan. Ya, dan untuk tablet tambah darah ini, kalau yang sekarang itu setahu saya sepertinya dikasihnya itu sudah dalam bentuk suplemen campuran gitu ya, namanya kalau nggak salah tuh MMS ya sekarang ya di puskesmas. Nah, itu harus diminum ya dan dikonsumsi dengan baik. Ya, nanti ada bagaimana sih cara mengkonsumsi tablet darah yang supaya bisa terserap maksimal ya. Nah, selanjutnya itu mengkonsumsi gizi seimbang. Ya, ibu hamil itu harus makan dengan gizi seimbang. Ya, berbeda dengan makan yang banyak ya. Banyak itu relatif. Ya, sebetulnya itu tergantung kebutuhan dari diri sendiri karena masing-masing orang itu berbeda. Ya, tapi kalau yang gizi seimbang ini harus. Artinya apa? Harus mengandung gizi yang beragam, seperti ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada protein, ya, protein hewani, protein nabati, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, seperti itu. Nah, selanjutnya memeriksakan kehamilan rutin dengan tenaga kesehatan. Ya, minimal ibu hamil itu harus melakukan kontrol itu 6 kali ya kalau sekarang. 1 kali trimester 1, ya maaf nanti kalau saya mungkin ada update lagi bisa dikoreksi ya. 1 kali trimester 1, 2 kali trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Ya, seperti itu kurang lebih. Itu minimal ya bunda-bunda. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari itu. Ya, apalagi yang ketika ada keluhan itu bisa segera menuju ke tenaga kesehatan. Ya, kalau sebelumnya itu sebanyak 4 kali yang sebelumnya. Nah, ini untuk do's and don'ts. Ini yang masih saat ini pun masih banyak kekeliruan gitu. Untuk meminum tablet tambah darah ini tidak boleh dengan susu, tidak boleh dengan kopi, tidak boleh dengan teh. Ya, mungkin di sini bunda-bunda ada yang penyuka kopi. Ya, saya sendiri juga penyuka kopi ya, gitu. Nah, tapi ketika minum tablet tambah darah, ya, atau kalau habis minum tablet tambah darah, itu jangan dulu untuk minum minuman ini. Karena apa? Karena penyerapannya nanti menjadi terhambat, tidak maksimal. Artinya tablet tambah darah yang kita konsumsi itu akan tidak maksimal, ya, tidak terserap dengan baik. Nah, baiknya seperti apa? Baiknya minum tablet tambah darah itu dengan air putih atau air jeruk atau yang mengandung vitamin C. Ya, karena vitamin C itu bisa membantu penyerapan zat besi optimal di dalam tubuh. Ya, jadi bermanfaat. Nah, ini juga yang masih menjadi kekeliruan juga ya.
ibu hamil itu sebaiknya tidak makan makanan yang tidak matang dan juga tidak makan makanan yang setengah matang. Ya, jadi harus makan makanan yang matang. Itu yang harus dimakan makanan matang ya, bunda-bunda ya. Saya sering ditanya gitu ya sama ya teman-teman saya yang sedang hamil gitu ya, nanya lagi hamil boleh nggak sih makan sushi gitu. Nah sebetulnya sushi itu tergantung ya bunda-bunda. Sushi itu ada yang apa namanya salmonnya itu kan ada yang mentah, ada juga yang sushi itu memang ada katsunya gitu kan itu mateng ya. Nah itu tergantung. Ketika bunda-bunda makan yang eh, isinya nasi sama katsunya ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang salmonnya masih mentah, apalagi kita beli ya tidak bikin sendiri, kita juga nggak tahu pengolahannya seperti apa. Nah itu sebaiknya tidak. Ya, kemudian makan steak juga. Steak itu juga ada tingkat kematangan juga ya. Ini kalau kita ke resto stick itu kan ditanya tingkat kematangannya ya ada medium, well dan sebagainya saya nggak hafal itu. Nah itu karena apa ya? Kalau kita nggak yakin stick itu kan di apa ya dibakar gitu. Maksudnya prosesnya itu kita nggak tahu sematang apa ya. Kalau nggak yakin sebaiknya juga dihindari. Jadi kita harus memastikan makan makanan yang matang ya ketika hamil. Kenapa? Karena makan makanan yang mentah itu rentan mengandung bakteri-bakteri seperti E. coli dan lain sebagainya yang mana nanti bisa mengganggu ya. Karena ini tadi masih masuk dalam periode 1000 HPK tadi. Ya, ketika mengganggu nanti jadi perkembangan janin di dalam itu jadi tidak optimal. Ya, di situ relasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase ASI eksklusif ya. ASI eksklusif ini dimulai dari inisiasi menyusui dini atau IMD. Ya, kapan IMD ini dilakukan? IMD itu dilakukan ketika kita setelah bersalin. Ya, ketika si ibu ini setelah bersalin, lalu dilakukan IMD. Biasanya dedeknya itu ditaruh di atas dada ibu. Ya, namun ini juga mungkin tidak semua ibu bisa ya mengakses ini karena ada beberapa kondisi yang mungkin tidak memungkinkan ya. Jadi ini juga kembali lagi kepada kesehatan atau ya kondisi si ibu sendiri ya. Nah, IMD ini juga bermanfaat karena dia itu mendorong si bayi itu untuk mencari puting susu sendirinya dan nanti dia juga akan langsung bisa merangsang refleks untuk mengenyot atau apa namanya tuh menyusunya ya langsung ke payudara si ibu. Ya, selanjutnya dilanjutkan dengan menyusui secara eksklusif pada 6 bulan pertama. Ya, menyusui eksklusif itu artinya hanya memberikan air susu ibu saja selama 6 bulan pertama. Ya, ada beberapa cara ya, bisa dengan direct breastfeeding atau menyusui langsung, ya. Bisa juga dengan dari ASI perah. Ya, mungkin bagi ibu-ibu yang bekerja, ya, itu pumping ini sangat membantu ya. Karena apa, ibu-ibu dengan kita menyusui eksklusif, dengan kita pumping, itu kita juga meningkatkan produksi ASI. Ya, ASI kita semakin banyak. Itu prinsip ASI ya. Ketika semakin sering disedot, dikenyot ya, khususnya dikenyot bayi, itu akan semakin kenceng gitu, udah kayak air toren gitu ya. Kalau kita di apa sedot itu semakin nanti dia ngisi lagi, ngisi lagi, ngisi lagi. Gitu. Ya, itu konsep dari produksi ASI. Nah, yang nggak kalah penting juga di masa menyusui ini harus makan makanan yang bergizi seimbang juga. Ya, tidak ada pantangan khusus ya, termasuk makan ikan ya, kemudian daging, telur itu sangat boleh untuk ibu menyusui ya karena di beberapa daerah itu sepertinya masih ada mitos ya kalau makan ikan nanti aslinya bau amis dan lain sebagainya ya itu hanya mitos ya padahal faktanya proteinnya ini justru sangat bermanfaat. Nah ini juga yang penting juga ya bunda-bunda kolostrum ya di beberapa dari pemikiran masyarakat itu kolostrum itu adalah ASI yang kotor. Nah, padahal itu salah. Bunda-bunda kolostrum itu memang warnanya kuning. Seperti kalau di gambar ini yang paling kiri ya, yang paling kiri ini. Memang warnanya itu eh,
kayak keruh gitu ya, agak kuning-kuning, tidak putih gitu ya, tidak seperti susu putih gitu. Tapi justru kolostrum ini tuh kita nggak bisa apa ya, tidak ada tiruannya gitu. Jadi ini itu malah mengandung zat-zat yang bisa mendukung kekebalan tubuh dari si bayi gitu ya. Jadi ini sangat mengandung zat-zat yang sangat berguna. Walaupun kolostrum ini hanya keluar sedikit, itu sangat berharga, bunda-bunda ya. Jadi meskipun hanya, memang kan di setiap orang tuh beda-beda. Ada yang mungkin bisa keluar seperti di gambar ini ya, ini ada berapa mili ya. Ini seperti saya dulu, bunda-bunda. Saya dulu waktu pertama ini tuh keluarnya ya sekitar segini lah, sekitar berapa mili ya. Sedikit sih, tapi juga nggak yang sedikit banget, tapi nggak yang banyak juga gitu, sekitar segini lah. Tapi ada juga yang hanya mungkin 1 sendok gitu ya. Itu enggak apa-apa, dikasihkan aja. Ya, ini bukan ASI kotor, Bunda. Jadi ini adalah kolostrum. Nah, kapan kolostrum ini keluar? Ini tuh keluar biasanya di hari pertama. Ya, kalau hari pertama masih belum keluar ya mungkin berapa jam setelahnya gitu ya, atau mau masuk hari keduanya. Ya, itu kalau kadang kan ada yang awal-awal itu belum keluar ASI ya. Ya, pokoknya yang keluar pertama kali dan warnanya kuning, memang kuning-kuning nggak putih gitu ya, pokoknya itu adalah kolostrum yang pertama. Ya, itu sayang banget kalau itu dibuang. Ya, kita kayak membuang harta karun gitu rasanya. Ya, baru nanti ASI berikutnya, hari berikutnya dan seterusnya itu dia mulai warnanya itu ke arah putih gitu. Oke, nah ini juga masih yang tadi saya sampaikan ya, beberapa mitos itu menyebutkan kalau ibu menyusui itu nggak boleh makan protein, nggak boleh makan ikan, nanti ASINya amis gitu. Nah, padahal protein itu sangat bagus ya untuk produksi ASI dan juga untuk pemulihan ibu ya, khususnya yang untuk semua sih, baik yang bersalin secara pervaginam ya atau spontan atau yang secara seksio sesarea operasi ya, itu sama-sama bagus untuk pemulihan. Nah, apa manfaat dari ASI eksklusif ini? Ya, yang pertama meningkatkan produksi ASI. Semakin sering kita susukan ASI kita ke bayi, itu produksinya juga akan semakin banyak. Ya, kemudian mempercepat pemulihan ibu pasca bersalin. Ya, karena juga eh, apa namanya, kenyotan bayi ketika menyusu itu membantu proses kontraksi di dalam rahim sehingga dia membantu untuk proses kembalinya rahim kita ke ukuran normal. Ya kan habis melahirkan itu rahim kita habis yang kayak karet kayak balon gitu ya. Jadi habis ada isinya, kemudian isinya keluar itu mulai mengempis tapi yang belum kembali seperti normal. Nah, ini membantu ketika kita menyusui. Lalu juga meningkatkan kekebalan tubuh anak, ya karena kandungan zat gizi di ASI itu luar biasa ya, bunda-bunda. Nggak ada yang sama persis ya, di swalayan, supermarket, itu nggak ada di minimarket, itu tidak ada yang sama dengan kandungan dari ASI. Ya. Juga menguatkan bonding ibu dan anak, khususnya ketika kita menyusui si bayi gitu, kita bisa sambil mengajak ngobrol ya, dan itu akan menguatkan bonding dari ibu dan anak ini. Oke, selanjutnya masuk ke fase makanan pendamping ASI, MPASI ya. Jadi ini fase di mana masih menyusui juga si ibu ya, karena menyusui itu setelah eksklusif 6 bulan itu masih dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih. Ya, nah biasanya ibu bunda-bunda yang punya anak usia 2 tahun ke atas itu problemnya nanti ke bagaimana menyapih gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, lebih dari 2 tahun itu nggak apa-apa ya. Ya, kita mungkin sambil sounding juga ya, sambil sounding ke anaknya untuk mulai proses berhenti gitu. Karena juga produksinya itu kan setelah 2 tahun itu juga menurun gitu, produksi ASINya sudah tidak sebanyak sebelumnya. Nah, selanjutnya juga kita memberikan makan kepada anak ya di fase ini tuh harus sesuai tahapannya, bunda-bunda. Banyak kasus itu anak nggak mau makan, ya.
Ya kita kalau tanya ke si anak itu mungkin anak belum bisa menjawab ya apakah dia tuh ada trauma ketika makan atau dia nggak suka atau mungkin dia kaget dengan teksturnya banyak hal ya. Tapi dengan memberikan makan sesuai tekstur ini membantu kita untuk eh ya mengenali karena anak itu kan pertama masih usia 6 bulan mulai makan itu usia 6 bulan ya itu kan ya giginya belum banyak ya. Bahkan ada yang masih belum keluar juga ya atau baru apa namanya baru mulai untuk gitu apa bahasanya itu baru mulai akan keluar gitu jadi kalau langsung dikasih makanan yang teksturnya kasar ya dia akan kesulitan gitu dan dia juga refleks menelannya itu juga masih belum sempurna gitu, masih belum sebagus kalau ya kalau masih kecil itu kan masih proses belajar ya, semuanya masih tahap belajar. Jadi kita harus pelan-pelan untuk memperkenalkan makan sesuai tahapannya. Nah, variasi makanan bergizi seimbang ya, baik untuk anaknya dan juga untuk ibunya. Ya, ibunya juga harus tetap makan makanan yang bergizi seimbang ya, karena anak juga bertambah usianya itu semakin aktif juga ya, Bun. Jadinya kita harus gizinya si ibu ini juga harus diperhatikan, gizi anak juga. Nah, ini tentang gizi nggak pernah ketinggalan ya Bunda dalam 1000 HPK ini ya sebagai pondasi tadi. Nah, ini ada pengenalan tekstur makanan ya. Ini sekilas aja ya. Jadi kalau 6-8 bulan itu makanannya biasanya masih disaring, teksturnya itu lumat, kental gitu ya. Terus 9 sampai 11 bulan itu mulai dicincang gitu atau dicacah atau dipotong kecil-kecil. Mulai 12 sampai 23 bulan itu udah mulai sama dengan teks apa namanya bahan makanan dewasa. Teksturnya sudah kalau nasi ya sudah bisa lah nasi gitu ya. Tekstur nasi pada umumnya ya mungkin bisa bertahap dari yang agak lembek sedikit gitu terus nanti dijadikan nasi yang teksturnya lebih ini tidak selembut itu gitu. Terus bisa juga dengan diiris-iris ya kalau ada lauknya itu ya mungkin lauknya bisa di apa ya dibikin size mini gitu ya untuk si anak ya karena dia sudah di sini fase ini tuh sudah mulai belajar makan seperti orang dewasa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kenapa kok penting tekstur makan sesuai usia ya? Karena sebenarnya di sini itu menjadi fondasi juga untuk si anak tersebut itu nantinya itu makannya nggak kesulitan, terus makannya itu enak gitu loh ya. Jadi memang karena tekstur makan ini juga karena si anak itu masih melatih keterampilan mengunyah ya. Umur 6 bulan mungkin mengunyahnya masih pelan sambil dirasain ini apa sambil kenalan gitu ya ini makanannya apa kemudian harus seperti apa ini di mulutku dia berusaha untuk ya melatih keterampilannya lalu juga untuk mengurangi resiko tersedak ya karena ya namanya anak belajar makan itu mungkin ada sedikit kendala gitu ya kurang bisa awal-awal mungkin kurang apa untuk masih belajar memanajemennya gimana sih saya menelan makanan gitu. Nah, ini untuk mengurangi resiko itu makanya tadi masih teksturnya itu lumat. Ya. Membantu menerima berbagai jenis makanan, merangsang indera perasa dan juga indera pengecap. Kemudian juga untuk mengembangkan keterampilan motorik halusnya. Ya, ini kenapa kok tekstur makan itu sangat penting. Ya, karena nanti untuk selanjutnya itu kan yang namanya gizi itu harus tetap terpenuhi ya bunda-bunda. Jadi ketika anak tersebut udah 2 tahun lebih pun juga gizinya harus tetap seimbang. Karena seiring berjalannya waktu kan anak itu tetap tumbuh dan berkembang ya, walaupun tidak sepesat di 2 tahun pertama. Nah ini pesan yang sangat penting ya. Selain tadi kita mungkin lebih 1000 HPK itu titik pondasi awalnya itu terkait gizi ya, karena nutrisi itu sangat penting untuk menentukan segala sesuatunya, seperti tumbuh kembang, milestone anak ya itu juga didukung sama yang namanya nutrisi. Dan tumbuh kembang itu harus juga dipantau. Ya, tadi saya mention di buku KIA itu ada ya untuk milestone-nya setiap tahapan itu harus benar-benar diperhatikan. Ketika ada yang dirasa anak tersebut tidak mampu ya atau mungkin terlambat, itu sebaiknya harus segera dikonsultasikan
ya. Jadi ajak anak untuk mengukur tinggi badan dan berat badan setiap bulan, juga imunisasi dasarnya juga ya, karena kalau kita ikut di setiap daerah itu kan sekarang ada posyandu. Ya biasanya nanti juga ditanya imunisasinya gitu, dicek ya. Dan juga melakukan stimulasi yang tepat sesuai usia. Nah, ini yang tugas bunda-bunda di rumah ya, melakukan stimulasi. Ini juga sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang di periode 1000 hari pertama kehidupan anak. Oke, next. Nah, ini dia pesan pentingnya lagi, 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan sebuah investasi untuk masa depan. Dan pemberian intervensi yang tepat itu akan menjadikan generasi penerus kita itu menjadi generasi yang unggul. Oke, nah terima kasih sudah sampai di penghujung materi. Ya, saya izin kembalikan kepada kakak moderator, kakak Purnama. Baik, terima kasih kepada Kak Alifani Faiz Faradila atas materinya yang bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau melalui kolom chat. Ya, izin Kak Moderator, mungkin juga bisa sharing juga ya. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh sharing ya. Boleh sharing, boleh bertanya. Ini ada yang bertanya. Halo Bu Bidan, saya izin bertanya, apabila anak sudah jalan mau umur 5 tahun namun masih belum mau makan nasi, apakah hal ini bisa disebabkan salah satunya karena kurang tepatnya pengenalan tekstur makanan saat dulu seperti yang tadi Ibu sampaikan, ataukah bisa jadi ada faktor lain? Terima kasih sebelumnya Bu Bidan. Untuk dijawab pertanyaan dari Riani Astika Dewi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, halo Bu Riani. Ya, ini anaknya sudah jalan mau umur 5 tahun ya. Kemudian belum mau makan nasi. Nah, em, hal ini tuh banyak faktor sebetulnya. Bisa jadi karena riwayat sebelumnya itu kurang tepat pengenalan teksturnya. Bisa juga karena faktor lain. Tapi di sini yang saya mau tanyakan dulu, selain nasi itu mau nggak? Misalkan yang teksturnya juga mungkin nasi itu kan agak menggerenjel gitu ya. Maksudnya kayak dia tuh apa ya, butiran-butiran. Mungkin kalau makan jagung gitu mau nggak? Atau roti dan lain sebagainya. Ya mungkin bisa dikonfirmasi dulu.
oleh Bu Rianinya? Atau mungkin hanya nasi aja yang nggak mau? Oh, oke. Kalau si anak tersebut nggak suka makan nasi, tapi suka bubur, nah ini ada kemungkinan dia ada masalah di tekstur ya. Dia nggak suka tekstur dari si nasi. Ya, makaroni ini makaroni yang makaroni itu cenderung ada ininya kan ya, kayak sausnya. Jadi dia tuh semacam pasta gitu ya. Nah, ini bisa coba dilatih. Sebetulnya sumber karbohidrat itu nggak hanya dari nasi sih, bisa dari jagung, bisa dari roti. Tapi ya karena kita orang Indonesia ya, di mana kita makanan pokoknya itu nasi, sebaiknya kita juga tetap mengenalkan nasi. Kalau si anak tersebut suka bubur, sebenarnya bubur ini kan bahannya dari nasi. Mungkin bisa dicoba ini seperti sedikit mengulang gitu ya untuk pengenalan teksturnya. Dibikin bubur itu agak sedikit itu kayak nasi tim atau bubur kasar itu kan sudah mirip dengan nasi. Ya memang kita harus pelan-pelan. Apalagi anak mau 5 tahun itu dia sudah paham gitu ya. Dia sudah apa namanya sudah gede gitu ya. Maksudnya udah bukan kalau anak kecil kan mungkin kita bisa apa ya kayak nyelimurnya apa sih bahasanya kita bisa memberikan penjelasan yang lebih sederhana. Tapi kalau anak umur 5 tahun itu dia sudah punya pemikiran sendiri. Bahkan kalau udah sekolah itu kan dia udah kena informasi dari sosial juga. Sehingga kita memang harus sabarnya harus dilebihkan. Kemudian untuk melatihnya itu juga harus lebih telateni, konsisten gitu. Nah, kalau memang bunda-bunda di sini memang ada masalah seperti ini dan butuh bantuan profesional, itu nggak apa-apa, Bunda. Kalau memang dirasa sendiri itu saya udah coba begini begitu, tapi memang eh, belum berhasil juga, itu bisa dibawa ke tenaga kesehatan. Karena setiap anak itu unik, dia punya ciri khas gitu, dan biasanya memang harus periksa atau ada pengamatan lanjutan. Jadi masalahnya itu di mana seperti itu ya. Jadi kalau untuk awalan mungkin bisa dicoba untuk mengenalkan bubur yang lebih kasar dulu. Nanti perlahan dikenalkan dengan nasi ya. Mungkin nasinya nggak langsung yang nasi seperti yang kita makan ya. Mungkin nasinya agak dilembekin sedikit gitu. Perlahan kita kenalkan gitu. Begitu Bu Riani. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kembalikan lagi ke Kakak Purnama. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Siti Atri. Mau tanya Bu Bidan, misalnya kita ASI eksklusif DBF, apakah masih perlu untuk memompa ASI? Ada yang bilang perlu, ada yang bilang tidak perlu, agar tidak hyperlaktasi. Yang mana yang benar ya Bu Bidan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Siti Atri. Ya, eh, pada dasarnya kalau kita mampu untuk ASI eksklusif DBF gitu ya, dan kita juga ada di rumah bisa memberikan ASI sewaktu-waktu atau on demand, itu sebetulnya tidak perlu untuk memompa. Ya, namun gini, kita juga melihat juga ada suatu kondisi yang mungkin itu ketika di malam ya. Ada mungkin beberapa ibu yang membutuhkan istirahat lebih sehingga malam itu dia tidak mampu untuk on demand gitu. Sehingga itu makanya kita perlu menyetok apa namanya ASI perah gitu untuk nanti diberikan ke si anak ya. Tapi kalau dari diri sendiri dirasa mampu memberikan direct breastfeeding on demand, itu sebenarnya tidak perlu gitu. Kalau untuk terkait hyperlaktasi, nah sebenarnya untuk menentukan hyperlaktasi ini perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi kalau saat ini karena saya tidak melihat langsung kondisinya, saya juga eh, belum tahu makanya hyperlaktasi itu yang dimaksud itu yang seperti apa gitu. Jadi yang menentukan eh, hyperlaktasi atau tidak itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ya, tapi kalau ada yang bilang perlu atau enggak, tergantung kebutuhan. Ya, kalau kita bekerja, ada bekerja ya misalkan kita tidak selalu di rumah, mungkin ada
Ya walaupun bukan bekerja full time gitu ya, kita dalam satu hari itu ada waktu keluar rumah, itu sebaiknya kita ya ada memompa ASI, kita menyimpan ASI. Karena kalau bayi masih ASI eksklusif itu dia menyusunya masih sering, ya sekitar 2 sampai 3 jam sekali lah, 2 jam sekali. Ya mungkin 2 sampai 3 jam sekali ya. Jadi kita harus punya stok ASI. Begitu Ibu Siti Atri. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kakak Purnama. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Novia. Izin bertanya Bu, di 1000 HPK stimulasi apa yang dibutuhkan untuk anak guna meningkatkan keaktifan dan kecerdasan anak? Dan apakah betul kalau stimulasi berpengaruh ke GTM anak? Terima kasih. Ada Kak Alifani, dipersilakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Novia. Jadi 1000 HPK ini stimulasi apa yang dibutuhkan ya? Nah, saya bilang tadi di buku KIA itu sebenarnya ada ya Bunda untuk stimulasi apa yang harus dilakukan ya. Nanti bisa itu sebagai panduan ya. Tapi pada dasarnya apapun yang kita lakukan di rumah itu sudah bisa menjadi bentuk stimulasi. Ya, kita di rumah juga tidak mungkin kan ya, maksudnya diem-dieman sama anak gitu. Pasti ada kita mengajak ngobrol si anak tersebut. Nah, ini juga salah satu stimulasi. Stimulasi untuk berbicara, untuk berbahasa. Ya, ini salah satu stimulasi. Kemudian kita mengerjakan pekerjaan rumah. Nanti si anak itu dia melihat, kemudian mengikuti. Ini juga salah satu bentuk stimulasi. Ya, jadi apapun yang kita lakukan di rumah itu sebetulnya bisa menjadi media untuk stimulasi ini. Ya, lalu untuk membacakan buku itu juga salah satu bentuk stimulasi juga gitu untuk membantu dia apa tadi kan saya bilang ketika 2 tahun pertama itu ada neurogenesis ya, atau pembentukan sel baru. Nah, di sini kita bisa meningkatkan fungsi kognitifnya. Ya, kita bisa mengoptimalkan ya. Salah satunya kalau untuk kecerdasan anak itu bisa dengan membacakan buku, bercerita gitu ya. Kita bercerita. Walaupun si anak tersebut mungkin belum merespon sesuai ekspektasi kita, namun sebetulnya si anak tersebut itu memproses. Ya, di otaknya itu sudah mencoba mengkoneksikan antar selnya gitu sehingga nanti semakin berkembang dan meningkatkan fungsi kognitifnya. Begitu. Kemudian stimulasi berpengaruh ke GTM. Ya, ini yang dimaksud gini, kalau untuk berpengaruh ke GTM itu sebenarnya berpengaruhnya itu bukan berpengaruh terus kalau saya stimulasi ini menjadi GTM itu tidak. Jadi anak itu sebenarnya GTM itu tuh ada sebabnya. Gerakan untuk mulut ya. Ini kalau di teori itu sebenarnya kan nggak ada yang namanya GTM. Ini hanya istilah yang muncul di antara bunda-bunda gitu ya karena anaknya nggak mau makan. Ceritanya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebetulnya itu ada faktor. Nah, ini memang tugas kita sebagai ibu, sebagai bunda, sebagai mama, mami, Umi, Uma, ya ini memang harus mencari anak sampai tidak mau makan itu kenapa? Ya, saya rasa kalau dengan stimulasi tidak ada hubungannya, tapi lebih ke mungkin dia ada trauma, itu ya, antara ada trauma entah makan makanan yang dia makan, ya, atau mungkin cara cara kita bagaimana apa memberikan makan ya kadang-kadang anak itu ada yang akhirnya harus mohon maaf kayak dipaksa gitu ya untuk makan padahal dia sedang tidak belum ingin makan gitu ya seperti halnya kita dewasa ketika lagi belum pengen makan dipaksa makan itu ya rasanya tidak enak gitu sehingga itu ditangkap oleh si anak itu kayak aku makan kok diginiin gitu jadi makanya dia nggak mau gitu bisa juga karena dia kurang suka gitu dengan apa yang disajikan ya atau mungkin eh, bentuknya ya kadang-kadang ada anak yang ini ya anak itu unik ya sekali lagi memang kadang dia itu punya preferensi sendiri gitu kayak nasi dia mungkin nggak suka kalau nasi itu hanya di taruh gitu ya habis di sendok taruh piring aja gitu nggak mau mungkin dia
kalau kita variasi kayak di bulat-bulat ya atau mungkin dibentuk ada kan cetakan kalau sekarang ini udah apa-apa ada ya canggih ya. Jadi ada cetakan nasi yang mungkin bentuk boneka atau bentuk apa itu ikan dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin jadi mau gitu. Jadi untuk stimulasi itu justru sebenarnya itu malah bikin anak makan sih seharusnya karena dengan stimulasi anak itu kan otaknya itu apa ya kayak kita ajak berbicara otaknya itu kan bekerja sehingga dia itu ketika otak bekerja ini pasti butuh nutrisi gitu loh seharusnya dia itu malah pengen makan gitu. Dan ini yang harus kita kenal itu juga waktunya ya bunda-bunda ya ketika anak tersebut mungkin sebelumnya sudah eh, nyusu gitu ya. Kalau yang anak MPASI itu kan ada nyusunya juga ya. Habis dikasih ASI, dia kenyang, terus kita sodorin makan, ya rata-rata memang nggak mau gitu karena mereka masih kenyang gitu. Atau mungkin ya habis makan kudapan gitu ya. Sebelumnya makan kudapan, nah itu juga ya anak pasti kalau disuruh makan kayaknya nanti dulu gitu loh. Mereka itu pengen bilang nanti dulu gitu, tapi kan belum bisa menyampaikan. Ya, jadi itu bisa kita coba diamatin gitu untuk dan coba kita berinovasi. Ya memang ya sebagai bunda itu kreatif ya, harus kreatif ya. Seperti itu Bunda Novia, ya saya kembalikan lagi ke Kakak Purnama. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Ibu Syifa. Ya. Apakah boleh untuk bertanya di luar dari topik pembahasan Kak? Oh, boleh silakan kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya Baik, silakan. kepada Ibu Syifa, bisa raise hand atau di kolom chat. Selanjutnya, kepada ada pertanyaan dari Kak Ibu Alia. Halo Bu Bidan, izin bertanya, sebagai working mom, adakah tips untuk memaksimalkan pemberian ASI kepada bayi? Kak Rifani, dipersilakan. Ya, terima kasih Bunda Alia. Ya, lo kita sama ya Bunda, sama-sama working mom. Ya, eh untuk tipsnya itu ya salah satunya untuk maksimalkan pemberian ASI memompa. Ya, kita pompa ASI. eh Dulu itu waktu anak saya sekarang 3,5 tahun ya usianya, jadi memang udah nggak ASI gitu. Waktu waktu anak masih ASI itu juga sama ya, saya juga pengennya itu memaksimalkan ya sama pemberian ASI ya. Kalau dari pengalaman juga dan memang di teori itu juga ada ya. Jadi kita memompa ASI, ya memerah ASI ya. Sekarang itu kan, tapi pompa itu juga ada macam-macam ya Bunda ya. Mungkin setiap orang itu punya kecocokan masing-masing dengan pompanya. Ya, ketika kita bekerja, itu sebaiknya kita meninggalkan beberapa kantong ASI gitu ya untuk cadangan ketika si anak tersebut harus minum ASI. Nah, ketika memompa ini juga biasanya itu ada durasi ya, ada kecenderungan si ibu ini memompa di waktu-waktu tertentu ya. Mungkin ada yang 3 jam sekali gitu, ada yang 2 jam sekali. Ya monggo itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada juga yang mungkin 4 jam atau 5 jam sekali ya. Namun yang bisa mengukur kebutuhan ASI kita itu akan cukup di anak kita itu ya sebenarnya kita sendiri gitu. Kita nggak gini. Ada mungkin yang beberapa ibu itu yang asinya itu mungkin dia produknya sangat banyak ya sehingga bisa satu kulkas itu full gitu. Nah, kita sebagai sesama bunda ya kita harus menyadari bahwa masing-masing dari kita tuh unik gitu. Dulu saya juga nggak sampai satu kulkas kok, tapi cukup untuk si anak ya. Beberapa sampai buang-buang ASI gitu ya, atau bahkan dipakai mandi. Tapi dulu saya juga nggak sampai yang seperti itu, tapi cukup alhamdulillah gitu. Jadi saya dulu juga hanya beberapa botol malah saya itu dalam sehari itu hanya menghasilkan ya berapa dulu saya di botol ya bukan di kantong ASI jadi hanya berapa lah itu pokoknya cukup untuk 1 hari aja gitu jadi besok itu baru lagi seperti itu tapi kalau saya malah ngerasa apa ya seneng aja karena kan sebenarnya di sekarang ini kan prinsipnya untuk memberikan ASI itu yang terbaru
ya. Yang terbaru itu yang diberikan dulu. Jadi ASI tersebut itu gizinya itu masih terjaga gitu. Ya. Jadi saya dulu malah seneng ya, saya nggak perlu buang ASI, istilahnya nggak eman-eman gitu ya, nggak sayang gitu. Dan ASI tersebut juga bisa selalu fresh untuk anak gitu ya. Jadi di sini bisa memaksimalkan dengan cara seperti itu. Oh ya, tips lagi untuk supaya ASI tersebut itu kualitasnya baik ya dan produksinya banyak, itu juga kita harus punya booster yang tepat. Artinya booster itu ya tidak selalu ASI booster itu tidak harus selalu mengkonsumsi sesuatu yang seperti di iklan-iklan gitu ya. Sebenarnya booster itu gampang kok ya, kita makan aja makan yang kita inginkan, terus kita mencoba kita tuh happy gitu ya, kita tuh seneng gitu. Itu sudah membantu untuk memberikan booster alami ya ke diri kita sehingga nantinya kita bisa memproduksi ASI yang berkualitas ya. Terus kita makan makanan yang bergizi ya, khususnya protein ya, protein hewani seperti kayak daging merah, ikan, telur ya, ayam ya, kacang-kacangan ya itu baik. Terus juga ngemil, ngemil seperti kalau dulu tuh saya suka granola itu loh ya, itu salah satu untuk membantu juga ya karena saya senang granola, terus saya happy ya membantu untuk melancarkan produksi ASI. Jadi bisa konsisten gitu. Jadi bisa ya bukan yang banyak banget tapi cukup gitu, cukup untuk kebutuhan si anak. Ya, mungkin seperti itu, Bunda Alia. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Kakak Purnama. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Syifa tadi. Usia kehamilan saya 28 minggu. Kemarin saya berhubungan badan dan pagi ini saya keluar lendir bening tidak berwarna. Kira-kira lendir itu cairan apa ya Bu Bidan dan berbahaya tidak ya? Kak Oh ya, baik. Alifani, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya untuk Bu Syifa. Ya, 28 minggu ya. Oke, ya jadi kalau lendir ya di sini disebutkan itu benar-benar lendir ya, berarti sempat pegang teksturnya lendir ya. Kalau lendir itu dan bening ya, itu tidak apa-apa, Bunda ya. Tapi kalau yang berbahaya itu kalau ada darahnya. Ya, kalau ada darahnya atau keluar seperti bukan lendir tapi jelas-jelas air gitu. Air yang kita tuh nggak kerasa keluarnya ya. Itu bisa kemungkinan itu air ketuban gitu. Tapi kalau air air sama lendir itu kan berbeda ya. Kalau lendir itu cenderung ada lengket ya. Jadi kalau hanya lendir bening itu sih insya Allah nggak apa-apa itu bukan apa-apa. Yang penting nggak ada darahnya. Ya, tapi kalau ada darahnya itu baru kita harus waspada, harus segera periksa. Begitu. Namun sebaiknya ya Bunda, kalau saya boleh sarankan di usia-usia 28 minggu dan masuk trimester 3 awal itu sebaiknya puasa dulu. Ya, karena di sini sudah eh, apa ya memungkinkan untuk takutnya tuh ada kontraksi gitu ya. Takutnya ada kontraksi dini kemudian mengharuskan untuk lahir prematur ya. Jadi kan memang di usia segini tuh belum matang belum waktunya lahir gitu. Jadi kalau ada tiba-tiba dipakai gitu ya, maaf lagi dipakai berhubungan, terus nanti menyebabkan kontraksi, itu ada kemungkinan harus lahir prematur, yang mana nanti prematur itu perawatannya juga cukup panjang juga ya, tidak hanya setelah tidak hanya pasca lahir yang sebulan pertama atau 2 bulan pertama, tapi bisa jadi seumur hidup sepanjang hidup si anak ini. Jadi saran saya kalau untuk usia-usia kehamilan segitu bisa puasa dulu. Nanti kalau sudah aterm, aterm itu sudah waktunya lahir ya 37 minggu ke atas, itu nggak apa-apa ketika mau memang dipakai karena juga membantu juga kan ya biasanya juga apalagi anak pertama gitu ya. Anak pertama mungkin bisa dibantu dipakai nggak apa-apa. Nanti dia akan kalaupun kontraksi kan sudah waktunya lahir gitu. Jadi tidak masalah. Ya. Ya, terima kasih Bu Syifa. Ya, saya kembalikan lagi ke Kakak Purnama. Ya, sama-sama Bu Syifa. Baik, terima kasih kepada Kak Alifani atas jawabannya.
Baik Ibu-Ibu semuanya, kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Alifani Faiz Faradila STRKEP MKM atas paparan materinya yang luar biasa dan juga pada ibu-ibu yang telah antusias dalam menghadapi materi hari ini. Semoga setelah mendapatkan materi ini, ibu-ibu sekalian akan lebih siap dalam menyambut buah hatinya yang cerdas. Saya Purnamasari, mohon maaf apabila ada salah kata selama memandu kelas edukasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Purnama. Ya, terima kasih Bu-Ibu semuanya. Kak izin live ya? Sudah boleh live? Sudah bisa, Kak? Oke, ya terima kasih ya Kak. Ya, Sukses terima kasih, selalu Kak. dan membantu.